Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai Learning Beyond the Map. Anggota kelompok kami yaitu ada Lutfiana Bella Putri, Amalia Rahmatika, Intan Puspita Nurdiani, dan Rifa Stianija. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Puspita Nurdiani. Saya dari kelompok 2. Pada hari ini kami akan membahas mengenai Learning Beyond the Map. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, maka kita harus membahas terlebih dahulu mengenai abstrak dan pendahuluan dari artikel yang sudah kami buat, dan juga melalui pemahaman dari buku yang sudah kami baca. Nah, jadi abstrak dari artikel tersebut adalah sebuah kurikulum harus didasari pada keinginan anak atau bisa dengan memperhatikan karakteristik anak, yang sebenarnya bahwa belajar itu masih jauh dari kata mudah. Adapun ide yang dikembangkan dari dokumen kurikulum yaitu sebagai rencana guru untuk mengetahui pemahaman anak yang mereka lalui dari tingkat generalisasi yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah. Ketika tujuan pengajaran lebih ditentukan oleh persyaratan yang sudah ditentukan dengan kurikulum yang rapi dan umum daripada menentukan dengan berdasarkan kepada kebutuhan anak-anak yang sangat kompleks tentunya, maka pengajaran ini mungkin akan gagal jika mengembangkan pembelajaran yang bertujuan. Ini yang tadi ditentukannya hanya pada persyaratan yang sudah ditentukan dengan kurikulum. Nah, kemudian artikel ini membahas mengenai penelitian yang dilakukan oleh Parker Rees, di mana beliau meneliti pada cara yang digunakan anak-anak untuk memahami tugas yang mereka lakukan, diharapkan untuk menangani sendiri dengan sedikit dukungan dari guru di luar pengenalan awal. Nah, Parker Rees menunjukkan bagaimana makna menjadi menyimpang sehingga keduanya tidak terdistorsi kurikulum atau niat guru terwujud. Sebagai seorang guru tentunya kita harus bisa dapat menjelajah lebih jauh ke wilayah yang masih belum dipetakan tentang apa yang dipelajari anak-anak, atau bisa disebut dengan learning beyond the map. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pendahuluan. Pendidikan merupakan suatu hal yang paling penting yang ada dalam kehidupan manusia. Suatu proses kehidupan manusia akan selalu melalui pendidikan. Hakikat pendidikan yaitu sebagai upaya untuk membentuk manusia yang berkualitas. Nah, sedangkan kurikulum merupakan rencana tertulis yang berisi tentang ide-ide dan gagasan-gagasan yang dirumuskan oleh pengembangan kurikulum. Rencana tertulis itu kemudian menjadi dokumen kurikulum yang membentuk suatu sistem kurikulum yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Nah, kemudian sebagaimana bahwa kurikulum memiliki peran yang strategis dalam sistem pendidikan. Kurikulum ini hadir sebagai suatu sistem program dalam suatu proses pembelajaran, di mana ditunjukkan untuk mencapai tujuan dari institusional pada lembaga pendidikan. Sehingga kurikulum memegang peranan penting dalam mewujudkan sekolah yang lebih berkualitas. Untuk mencapai tujuan tersebut, Indonesia mengalami berbagai perkembangan dan perubahan kurikulum dari masa ke masa. Perubahan kurikulum tersebut bertujuan untuk memperbaiki, mengembangkan, dan meningkatkan sistem pendidikan nasional. Nah, kemudian setelah bertahun-tahun di mana terus terjadi perevisian dan perdebatan, pada buku ini di kota Inggris dan juga Wales sekarang memiliki kurikulum nasional yang menetapkan apa yang harus diajarkan kepada siswa. Nah, akan tetapi dalam menerjemahkan kurikulum harus didasari pada kegiatan anak atau bisa dengan memperhatikan karakteristik dari anak tersebut, yang sebenarnya bahwa belajar itu masih jauh dari kata mudah, adapun ide yang dikembangkan dari dokumen kurikulum yaitu sebagai rencana guru
untuk mengetahui pemahaman anak yang mereka lalui dari tingkat generalisasi yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah. Nah, kemudian hanya karena peta skala yang berbeda, yang berguna untuk tujuan yang berbeda pula, dengan derajatnya yang detail dan sesuai untuk tahap pemetaan tugas sekolah itu, akan menjadi tidak masuk akal, teman-teman, untuk mencari kejelasan perencanaan rute nasional kurikulum yang dilaksanakan oleh seorang guru dan seorang anak. Mereka tidak mendiskusikan mengapa kegiatan dipilih, sehingga seringkali karena memiliki sedikit waktu untuk menjelajahi pemahaman pribadi pada kelompok lain, mereka memiliki sedikit waktu untuk menjelajahi pemahaman pribadi anak-anak dengan tugasnya. Mengingat semakin banyak dan terus meningkat, menuntut waktu, dengan guru tidaklah membiarkan diri mereka berkeliaran di antara pemahaman mereka atau yang istimewa dari anak-anak. Bahkan, peneliti dengan relatif banyak waktu untuk mengamati dan berbicara dengan masing-masing anak masih dapat menguraikan secara kasar pengertian yang mungkin mereka buat dari suatu kegiatan. Tetapi pada penelitian atau kasus ini, dalam buku ini merupakan upaya untuk memetakan pergeseran makna tugas yang dikembangkan dari perencanaan guru menjadi pembelajaran anak. Nah, maka dengan begitu, peneliti ini peduli untuk menunjukkan bagaimana karena berbagai alasan guru mempertahankan tinggi dasar niat belajar aslinya, menghindari keterlibatan dengan kompleksitas yang tak terduga dari pemahaman anak-anak. Namun, kadang-kadang seruan dan terorganisir mungkin cukup kuat untuk mengalihkan guru dari kompleksitas interaksi mereka dengan orang tertentu, anak di kelas tertentu, karena yang harus diajarkan itu juga haruslah lebih rapi, terstruktur, lebih jelas, dan berharga daripada campur aduknya ide yang setengah terbentuk dari pengalaman yang diingat, di mana anak-anak membangun pemahaman mereka tentang apa yang diminta untuk mereka lakukan. Terima kasih, sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya pemaparan akan dilanjutkan oleh teman saya. Metode penelitian. Metode penelitiannya yaitu deskriptif kualitatif, di mana metode ini bersifat literature atau kepustakaan research library. Sumber data yang digunakan yaitu buku, artikel ilmiah, jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang relevan. Lalu, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi, di mana teknik pengumpulan data ini dengan cara menganalisis isi dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Hasil dan pembahasan. Penelitian saya sendiri, menurut Parkhurst, Rears 1993, itu berfokus pada cara yang digunakan anak-anak untuk memahami tugas yang mereka lakukan, diharapkan untuk menangani sendiri dengan sedikit dukungan dari guru di luar pengenalan awal. Nah, menurut Galton 1989 halaman 137 dia mengatakan bahwa hal tersebut seperti guru dalam studi lain. Lalu, Edward 1990 halaman 66, Bernard dan Dune 1992 halaman 8, dan Mercer 1995 halaman 114, 7 guru yang bekerja dengan saya semuanya mempresentasikan tugas-tugas ini kepada anak-anak secara eksklusif dalam hal apa yang mereka inginkan akan mereka lakukan. Selanjutnya, dari kurikulum ke konteks. Nah, di sini Nyonya Dillon membawa kelasnya ke taman untuk mempelajari peralatan bermain sebagai bagian dari pekerjaan mereka di Moving Around. Dan dia sekarang menginginkan anak-anak untuk membuat dan menguji model dari sesuatu yang mereka mainkan, dengan fokus pada kekuatan, keamanan, dan apakah itu bergerak atau apakah Anda melanjutkannya.
nasional baru urutan kurikulum untuk sains dalam Departemen Pendidikan Sains dan West Office pada tahun 1989 telah diperkenalkan. Di sekolah sebelumnya, tahun dan rencana Nyonya Dillon mengacu pada 2 dari 14 target pencapaian di mana sains telah dibagi untuk tujuan penilaian. AT1 yaitu eksplorasi sains dan AT10 yaitu kekuatan. AT1 yang lebih berfokus pada proses di mana eksplorasi sains merancang caranya sendiri untuk menghubungkan kurikulum dengan fokus pilihannya tentang peralatan bermain. Setiap guru mulai menafsirkan bagian dari kurikulum yang ditentukan. Beradaptasi itu untuk kebutuhan anak-anaknya dan kendala di mana dia harus bekerja. Kemurnian ide dalam dokumen akan selalu dikompromikan bagi sebagian orang dengan seluk-beluk situasi nyata. Selanjutnya ada juga dari guru ke anak-anak, di mana Nyonya Dillon menghabiskan waktu sekitar 5 menit dengan Robert dan Sarah menjelaskan apa yang dia ingin agar mereka melakukannya. Faktanya bahwa anak-anak bangun pergi beberapa kali menunjukkan bahwa mereka tidak terbiasa dengan tingkat pengarahan ini. Presentasi dari Nyonya Dillon tentang tugas difokuskan pada 2 yang sering diulang nasihat. Berpikirlah dengan hati-hati dan buatlah sesuatu. Dia menekankan pemikiran yang sangat hati-hati yang mengelilingi pembuatan dan memberikan alasan untuk melakukannya. Materi selanjutnya yaitu dari mendengarkan hingga melakukan. Setelah anak-anak mendengarkan apa yang sudah dijelaskan oleh Nyonya Dillon, kemudian anak-anak mulai mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh Nyonya Dillon. Nyonya Dillon tidak membiarkan anak-anak tersebut untuk mengerjakan tugasnya sendiri, tetapi Nyonya Dillon membimbing anak-anak yang dirasa memang memerlukan bantuannya. Pada saat mengerjakan tugas, Nyonya Dillon memperhatikan Robert dan Sarah yang memang sekelompok. Dilihatnya Robert memiliki kesulitan sampai beberapa kali temannya memberikan saran kepada Robert, hingga Nyonya Dillon mencoba membimbing dan memberikan suatu pertanyaan dan motivasi yang masuk membuat Robert menjadi lebih semangat untuk mengerjakannya. Sampai pada titik di mana Robert menghasilkan ide yang memungkinkan dapat memecahkan masalah. Ketika di akhir sesi, seperti biasa, Nyonya Dillon melakukan evaluasi dan memantau ulang hasil karya anak-anak yang telah dibuatnya. Menurut Nyonya Dillon, jika guru tidak duduk bersama dan menemani anak pada saat mereka mengerjakannya, maka hal tersebut dapat membuat banyak perbedaan ketika melakukan penilaian. Selain itu, guru juga dapat melakukan pengelolaan kelas dengan berbagai cara. Dan juga guru harus memikirkan kurikulum yang dimilikinya, dan tentunya itu sulit untuk ditentukannya. Yang terakhir yaitu kesimpulan dari artikel ini. Sehingga anak-anak memiliki waktu untuk berbicara dengan teman-temannya mengenai pembelajaran, sehingga mereka memiliki sedikit kesempatan untuk mengembangkan keterampilan yang dimilikinya. Ketika tujuan pengajaran lebih ditentukan oleh persyaratan yang sudah ditentukan oleh kurikulum yang rapi dan umum daripada kebutuhan anak-anak yang kompleks, maka pembelajaran mungkin akan gagal. Sayangnya, guru terhimpit oleh tekanan bahwa pada awalnya guru dituntut untuk menyampaikan kurikulum nasional dengan ketentuan undang-undang apa yang mereka harus ajarkan, membuat para guru sulit untuk menemukan waktu yang cukup untuk fokus pada bagaimana anak-anak dapat dibantu dalam pembelajaran. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.